Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Chapter 630. Pedang itu memiliki roh. Yang mulia, bajingan ini benar-benar sudah kelewatan. Di depan para anggota Pavilion Empire N, kepala prajurit itu meledak seperti semangka. Pemandangan itu langsung menyulut kemarahan mereka, seolah-olah telah dihina oleh kaum rendahan. Api amarah membara hebat di dada mereka, dan semua orang segera meminta izin untuk bertempur. Formasi pelindung milik perusahaan perdagangan Tianyuan telah dilanggar, dan banyak bangunan hancur berantakan. Dinglinger dan yang lainnya pun muncul di hadapan semua orang. Jika dibandingkan dengan kemarahan dan keangkuhan para anggota perusahaan perdagangan Tianyi, suasana di pihak Tianyuan terasa sangat tegang dan penuh kecemasan. Dinglinger, berani-beraninya engkau membunuh orang-orangku. Di tengah kerumunan Empyrean One Pavilion, Sudanhe duduk di atas singgasana, wajahnya dipenuhi amarah. Dia menggertakkan gigi, suaranya mengguncang udara. Kau benar-benar berani. Serikat pedagang tidak membutuhkan tumor berbahaya sepertimu. Tatapannya dipenuhi niat membunuh, dan dengan suara dingin yang menggema, dia memerintahkan, bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Sudanhe telah memutuskan, perusahaan perdagangan Tianyuan harus diberantas sepenuhnya hari ini. Awalnya, dia masih berniat mengikuti aturan lama, mengadakan pertemuan, menyampaikan maksud dan alasannya dengan baik. Namun, sekarang dia sadar bahwa dirinya terlalu banyak mempertimbangkan. Matanya menyala oleh hasrat dan ambisi. Saat ini adalah momen bersejarah yang akan mengubah serikat pedagang, dan dia adalah penulis dari sejarah itu. Karena semuanya sudah sejauh ini, maka biarlah mereka semua lenyap. Ren Guangzheng dan Li Feiyu, sebagai perwakilan dari Gedung 10.000 Harta, juga telah tiba. Mereka saling berpandangan, dan keduanya melihat kekhawatiran yang mendalam di mata satu sama lain. Dari sudut pandang para tokoh harta karun besar, menekan Tianyuan mungkin masih bisa dilakukan, tapi memusnahkannya sekarang tidaklah tepat. Mereka bahkan sudah merancang langkah cadangan, paling tidak, menyelamatkan cangkang kosong dari kamar dagang Tianyuan dan menjadikannya alat tawar-menawar saat kursi dewan dibagi kembali. Tapi tak disangka, orang-orang Tianyuan begitu radikal, membunuh tanpa basa-basi. Akibatnya, semuanya jadi satu arah dan situasinya makin sulit dikendalikan. Dengan satu perintah, Pavilion 1 Empyrean dan seluruh kamar dagang afiliasi langsung menyerbu maju dengan niat membunuh. Meski mereka bukan pasukan ribuan kuda, tapi semuanya adalah petarung kelas atas. Aura mereka meledak hebat, bahkan fluktuasinya terasa sampai keluar kota, membuat langit berubah warna. Para anggota perusahaan perdagangan Tianyuan mundur ketakutan. Di bawah tekanan luar biasa ini, hati mereka diliputi kepahitan. Mereka merasa telah memilih pihak yang salah dan khawatir tak bisa bertahan hari ini. Jika saja mereka tahu akan seperti ini, mereka pasti akan memilih untuk berpihak pada yang lain. Kalian takkan mati kalau tak mencari mati sendiri. Ren Guangzheng menatap tajam ke arah kelompok Tianyuan, yang hanya bisa menunggu di bantai layaknya ayam, lalu mendengus pelan. Sementara itu, Li Feiyu mengerutkan dahi. Guncangan dari dua senjata tingkat mendalam tadi terlalu besar, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana martial supreme itu tewas. Tapi satu hal yang pasti, dia dibunuh oleh Yung Xiao. Sulit baginya untuk percaya bahwa Yung Xiao bisa membunuh martial supreme hanya dengan kekuatannya sendiri. Pasti ada alasan lain yang belum dia ketahui. Tapi anehnya saat ini, ketika para anggota Pavilion Empyrean menerjang maju, tidak tampak sedikit pun rasa takut di wajah Yung Xiao. Bahkan bukan ketakutan, dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Ada apa ini? Jangan-jangan dia sudah punya rencana. Li Feiyu merasa curiga. Di luar Yung Xiao, para martial supreme lainnya tampak panik dan cemas. Sepertinya mereka benar-benar tidak punya kartu es untuk menghadapi situasi ini. Bajingan dari perusahaan perdagangan Tianyuan, bayar dengan nyawamu. Jangan salahkan aku karena menghancurkan bunga hari ini. Aku akan mengambil bunga ini, salah satu dari dua dewi serikat pedagang. Berani-beraninya, kau melawan Empyrean One Pavilion milikku. Bersiaplah untuk mati. Sekelompok seniman bela diri meraung keras.
Semuanya tampak bersemangat dan penuh antusiasme. Di antara mereka, yang terkuat hanyalah 2 orang martial supreme. Kekuatan inti Empyrean One Pavilion sendiri tak berada di antara mereka. Kelompok ini hanyalah para prajurit yang dipindahkan dari kamar dagang, afiliasi untuk menguji kesetiaan mereka, dan menjaga kekuatan utama tetap utuh. Dalam pertempuran besar antar faksi seperti ini, mereka memang biasa mengirimkan antek-antek dan umpan meriam lebih dulu. Namun, seniman bela diri yang menggunakan senjata tingkat mendalam berbentuk kubus tadi adalah bagian dari Empyrean One Pavilion itu sendiri. Itulah sebabnya Su Danhe menjadi begitu murka. Namun, menurut semua orang, bahkan umpan meriam ini sudah cukup untuk menghancurkan perusahaan dagang Tianyuan. Bahkan para prajurit rendahan pun berpikir demikian. Penatua Shu, tolong selamatkan kami. Kami bertiga berasal dari kamar dagang Luoku dan telah diculik secara paksa oleh Tianyuan. Kami tak punya pilihan selain mematuhi perintah mereka. Penatua Su, selamatkan kami dari bencana ini. 3 orang ahli tingkat martial supreme dari kamar dagang Luoku saling berpandangan sejenak, lalu mendadak terbang ke udara dan melesat ke arah Empyrean One Pavilion. Ya, aku juga sudah mendengar tentang kalian bertiga. Senyum langka muncul di wajah Sudane saat ia berkata, "Pavilionku tak akan menindas orang yang telah meninggalkan kegelapan dan memilih cahaya. Tapi sekarang, kalian harus menunjukkan tekad dan tindakan nyata." Ekspresi ketiganya sedikit berubah. Mereka tahu bahwa yang diminta Sudanhe adalah bukti nyata atas kesetiaan mereka. Wajah mereka pun segera berubah menjadi serius, dan salah satu dari mereka berseru lantang, "Terima kasih, Penatua Su, atas belas kasihmu. Mulai sekarang, kami bertiga akan mengabdi sepenuh hati pada Empyrean One Pavilion. Kami akan membawa kepala Ding Linger untukmu." Mereka bertiga langsung berhenti di udara dan segera berbalik arah. Bersama pasukan tambahan lainnya, mereka menyerbu ke medan tempur dengan wajah penuh semangat. Dalam hati mereka, ada rasa lega dan sukacita tersembunyi karena berhasil bertahan hidup dalam situasi yang hampir mustahil. Bahkan kini, mereka punya peluang untuk mencetak prestasi besar. Di sisi lain, para anggota kamar dagang Tianyuan semakin tenggelam dalam keputusasaan. Orang-orang lain dari kamar dagang Luoku pun kehilangan semangat bertarung dan tak mau tinggal diam menunggu kematian. Mereka mulai berteriak bahwa mereka juga ingin meninggalkan kegelapan dan berpihak pada cahaya. Namun, kata-kata Sudanhe segera membuat mereka jatuh dalam keputusasaan yang sesungguhnya. "Aku masih bisa menerima Martial Sovereign jika dia berpihak pada kami. Tapi kalian, sampah yang memilih pihak yang salah. Kematian adalah satu-satunya jalan bagi kalian. Bunuh semuanya. Jangan biarkan satu pun hidup." Di bawah perintah brutal Sudanhe, para anggota perusahaan dagang Tianyuan dan para pengikutnya, serta seniman bela diri dari kamar dagang Luoku yang tersisa, berhenti merasa takut. Mata mereka kini bersinar oleh tekad dan keputusasaan. Niat membunuh dalam diri Yung Xiao makin lama makin mengental. Saat 3 Martial Supreme berkhianat, ia tidak menunjukkan banyak reaksi, seolah sudah menduganya. Tapi saat mereka mengatakan akan mengambil kepala Ding Linger, niat membunuhnya melonjak tanpa bisa dikendalikan. Aura itu bahkan memadat menjadi kabut ungu samar yang menyelimuti tubuhnya, seolah siap terwujud menjadi nyata. Bahkan Mo Xiaochuan dan Haolian Xiaohuang ikut terkejut melihat aura pembunuh yang terpancar dari Yung Xiao. Mereka menggeleng pelan, tahu bahwa ucapan ketiga pria itu telah menyentuh batas bawah Yung Xiao. "Xiaochuan, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Sejak engkau meninggalkanku waktu itu." Tiba-tiba, Yung Xiao berbicara dengan nada tenang, "Kuharap engkau tidak mengecewakanku." Jantung Mo Xiaochuan berdebar kencang. Semangat juang yang luar biasa terpancar dari matanya. Seluruh tubuhnya berubah seperti pedang tajam yang siap dihunus, mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. "Apa?" Para Martial Supreme yang ada di tempat itu terkejut dan langsung menoleh ke arah Mo Xiaochuan. Semangat juang yang begitu menggelegar dari tubuhnya mampu membangkitkan semangat bela diri di hati setiap orang yang melihatnya. Bibir Mo Xiaochuan membentuk senyuman tipis. Dengan nada tenang, dia berkata, "Tuan Muda Yun, lihat saja nanti." Hanya Haolian yang menyadari bahwa Mo Xiaochuan kini menyebut Yung Xiao dengan penuh hormat. Setelah bertahun-tahun berkultivasi,
Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Sebuah suara bergema di dalam hati Mo Xiaochuan. Ia meras dalam, lalu menatap langit yang luas tanpa batas. Ia tak mengindahkan kerumunan besar musuh yang menyerbu ke arahnya dan hanya melangkah maju dengan ringan. Bang! Langkah itu terlihat ringan dan biasa saja, seperti langkah manusia biasa. Namun, anehnya, seolah ia sedang menginjak sesuatu yang jauh lebih dalam. Para prajurit gemetar, seakan langkah itu bukan menjejak tanah, melainkan menjejak langsung ke dalam hati mereka. Wajah semua orang dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Langkah itu terlalu biasa, justru karena itulah terasa tidak wajar. Setelah langkah itu, aura Mo Xiaochuan yang semula begitu tajam seperti pedang yang dihunus, tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tak ada lagi esensi bela diri yang terpancar dari tubuhnya. Ia kini tampak seperti manusia biasa yang kehilangan kekuatan. Jantung Pangeran Muda Haolian berdegup kencang. Tatapannya menyempit saat ia mulai mengamati setiap gerakan Mo Xiaochuan dengan penuh kewaspadaan. Pedang! Mo Xiaochuan mengangkat tangan kanannya dan berseru pelan. Seketika, semburan ki pedang yang samar muncul dari tubuhnya, mulai berputar perlahan, lalu terus menguat dan semakin dahsyat. Dalam sekejap, lautan ki pedang terbentuk, dan tangan kanannya menjadi sedikit transparan di tengah pusaran itu. Ritme senjata tingkat tinggi yang menakutkan mulai menyebar dari telapak tangannya, lalu mengembun menjadi pusaran kecil yang terus membesar. Mata Su Danhe menyipit tajam saat menatap telapak tangan itu. Ujung pedang hijau yang menyerupai pucuk bambu perlahan muncul dan mulai terbentuk dengan jelas. Pedang macam apa ini? Para martial supreme yang hadir pun tak kalah terkejut. Mereka semua menatap pedang itu dengan ekspresi tak percaya. Seiring pedang itu terus tumbuh, pusaran ki pedang menjadi semakin kuat. Lautan ki pedang yang semula tertahan oleh aura semua orang justru semakin meluas dan menggila, tanda bahwa satu orang ini memiliki kekuatan untuk menghadapi ribuan musuh seorang diri. Dentang, di bawah tatapan semua orang, pedang panjang dengan ujung hijau itu akhirnya muncul sepenuhnya dari lengan kanan Mo Xiaochuan. Pedang itu bersinar terang, dan run-rune pada tubuhnya perlahan menghilang. Mo Xiaochuan mengangkat tangan kanan, membentuk jari pedang, lalu mengarahkan pedang Wing Feng untuk memancarkan beberapa sinar cahaya pedang. Ia memegangnya secara horizontal di depannya. Suara dengungan berat terdengar dari pedang tersebut, dan kekuatannya memicu pusaran angin yang terus menyebar ke segala arah. Para pasukan yang sedang menyerbu maju langsung tertegun. Di bawah tekanan pusaran ki pedang yang begitu menakutkan, rasa takut akan kematian menyelimuti hati mereka. Kekuatan mengerikan itu perlahan-lahan menyusup ke dalam diri mereka dan sulit dikendalikan. 3 ahli tingkat martial supreme pun tampak pucat pasi. Di tengah lautan ki pedang ini, jika mereka terus maju, itu berarti bunuh diri. Tapi jika mereka tidak bergerak, Su Danhe yang mengawasi dari belakang jelas tak akan membiarkan mereka lolos. Dalam kondisi ini, baik maju maupun mundur, keduanya membawa risiko kematian. Aura kuno memancar dari bilah hijau itu, seolah membawa pujian atas dahaga darah dan pembantaian yang telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Di sekelilingnya, simbol-simbol aneh yang terbentuk dari cahaya keemasan terus berkedip, muncul dan menghilang, bersama dengan aura kuno yang menyelimutinya. Pedang itu memiliki roh. Ren Guangyao menjadi orang pertama yang berseru kaget. Itu adalah senjata tingkat mendalam yang telah mewarisi semangat senjata. Tapi dia hanya seorang martial sovereign bintang 3. Sejauh mana dia mampu mengendalikannya? Penatua Su, suruh semua orang mundur. Tak perlu ada pengorbanan sia-sia. Orang ini hanya bisa dihadapi oleh seorang tetua. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.